Hai, selamat datang di Sedang Viral bersama saya Gracia Ben. Teman-teman sudah tahu kabar yang satu ini. Kita mendengarkan kabar lagi, Rumah Sakit Indonesia di Gaza diserang oleh pihak Israel. Nah, tapi kita ingin tahu lebih detail lagi sebetulnya apa yang terjadi di sana dan bagaimana kondisi Rumah Sakit Indonesia, relawan-relawan kita di sana. Saya sudah terhubung langsung dengan Sarbini Abdul Murad, Ketua Presidium Mercy Indonesia. Saya sapa dulu. Selamat siang, Pak Sarbini. Bisa dijelaskan ke kita, Pak, situasinya seperti apa di sana? Selamat siang, Mbak Gracia. Kondisi di Gaza itu sangat mengerikan, sangat menyedihkan, sangat memilukan, di mana Israel melakukan serangan-serangan yang brutal terhadap komunitas-komunitas ataupun terhadap lingkungan sipil, sehingga korban-korban sipil ini berjatuhan. Yang ini yang kita sayangkan sekali, di mana hukum humaniter ini tidak berjalan dengan baik di Gaza ini. Oleh sebab itu kita melihat bahwa Rumah Sakit Indonesia ini merupakan harapan atau tumpuan dari warga Gaza Utara dan segera diberlakukan agar korban-korban sipil ini bisa ditekan seminimal mungkin sehingga proses evakuasi kemudian proses penyaluran makanan ini bisa berjalan secara baik sesuai dengan rencana-rencana yang telah diatur. Oke, Pak. Kira-kira berapa korban tewas yang saat ini, info terupdate-nya? Berapa total korban tewas, Pak? Dan dari informasi-informasi dari Kemenkes mereka itu sampai 3.000-an, Mbak. Ya, luka sampai 30.000 orang. Ini satu jumlah yang luar biasa ya yang terjadi di kalangan sipil. Dan kita sangat sayangkan sekali ini kok kenapa rakyat sipil menjadi korban brutalan Israel ini. Kalau memang perang itu dan korbannya adalah para kombatan, saya pikir bisa suatu hal yang wajar, namanya perang pasti ada korban. Tapi kalau bisa korban anak-anak, kemudian perempuan, saya pikir satu hal yang tidak bisa diterima oleh akal sehat sekalipun. Dan oleh sebab itu, terutama pada Amerika, itu harus pemimpin Amerika Joe Biden harus membuka hatinya ya, membuka hati, membuka pikiran yang jernih, yang positif ya, melihat korban-korban ini sehingga bisa mendekat Israel agar segera mengadakan gencatan senjata. Oke, Pak. Sebelumnya kita mendengar juga di sosial media disebutkan, bahkan di portal-portal berita, Rumah Sakit Indonesia ini sebelumnya sudah tidak bisa lagi menampung pasien karena serangan demi serangan yang diberikan ke Rumah Sakit Indonesia. Yang menjadi pertanyaan saya, Pak, saat ini seperti apa kondisi di sana? Siapa saja yang dirawat? Apakah masih juga ada beberapa warga sipil yang masih diterima? Lalu berapa pasien ringan dan pasien berat? Mama udah operasional udah tutup ya, operasional Sudah tutup, tutup. Oke. ya udah tutup. Dalam artian bukan berarti pintu ditutup tidak menerima korban ya, tapi memang eh, sudah tidak mampu lagi rumah sakit untuk bisa melakukan tugas atau fungsinya sebagai fungsi pelayanan itu Pak. Karena memang apapun sudah tidak ada lagi, obat-obatan tidak punya, kemudian alat-alat berkaitan sama medis sudah tidak ada lagi, sudah tidak tersedia lagi kan. Jadi istilahnya dokter itu sebagai tentara tidak punya senjata lah gitu lah. Jadi kalau misalnya korban-korban yang datang itu memang mereka tidak bisa melakukan hal terbaik untuk bisa membantu korban-korban. Ini yang terjadi hari ini. Oke, berarti pada saat dikatakan bahwa rumah sakit itu sudah tidak beroperasi lagi, tidak lagi menampung pasien, tapi tetap masih ada pasien-pasien yang ada di dalam rumah sakit ketika serangan itu terjadi, Pak. Iya, memang nggak ada pilihan lain, Mbak. Warga nggak ada pilihan Hmm. lain. Karena warga di mata warga itulah rumah sakit. Dan mereka pasti mereka ke sana ya untuk mendapatkan pertolongan. Walaupun setelah mereka ke rumah sakit, mereka tidak mendapatkan sesuai yang apa yang mereka harapkan, apa yang mereka idamkan. Tapi realitanya ya, nama rumah sakit yang harus disamperin gitu loh bahasa kita. Jadi kayak kemarin itu serangan Israel tuh, waktu korban sampai 700-an kan. Itu kan eh, tidak ada tindakan yang serius sehingga sebagai evakuasi ke selatan ya untuk mendapatkan perawatan lebih baik. Oke, Pak, apakah ada relawan Indonesia pada saat Israel menyerang rumah sakit Indonesia kemarin? Ya, ada 3 relawan kita di sana, Mbak, yang kita belum bisa kontak sama mereka, tapi informasi yang kami terima mereka dalam keadaan sehat. Karena beberapa jurnalis yang memoto mereka dan memberikan kepada kami, sehingga kami bisa menyimpulkan bahwa kita sama mereka tidak bisa kontak karena memang jaringan internet yang tidak punya ya. Oleh sebab itu kami juga senang dan bahagia mendengar bahwa relawan kami itu masih bisa stay di sana untuk bisa melakukan sesuatu yang terbaik bagi dirinya dan bagi warga Gaza.
Oke, Pak, kita juga mendengar tadi juga yang Bapak sampaikan bahwa tiga relawan Indonesia terjebak di sana. Ada dapat informasi terbaru nggak Pak soal bagaimana bantuan kemanusiaan untuk pasien-pasien ataupun orang-orang yang berada di dalam rumah sakit ketika serangan itu terjadi? Bagaimana nanti bahan makanan bisa disalurkan? Ya memang agak susah ya Mas, kan agak susah karena kan rumah sakit kita ini kan di utara ya. Utara ini kan pertempuran, medan pertempuran yang sangat seru kan di utara. Jadi bantuan-bantuan walaupun masuk ke Gaza, Mbak, kalau untuk ke utara nih, apalagi ke rumah sakit kita nih belum belum bisa mereka atau mereka belum berani untuk bisa masuk ke sana ya, karena memang situasi kondisi yang tidak memungkinkan ya. Nah, ya, jadi apa adanya lah, rumah sakit apa adanya bisa memberikan yang terbaik bagi warganya. Kalau sebab itu kita mengharapkan gencatan senjata sih sebenarnya sehingga bantuan yang sudah masuk ke Gaza bisa disalurkan dan distribusikan ke seluruh Gaza yang membutuhkan. Oke, Pak, berbicara soal relawan Indonesia. Nah, saya penasaran nih, sudah berapa lama sih Pak relawan Mercy ada di sana? Apakah sejak saat konflik atau sebelum konflik memang sudah tinggal di sana? Mereka ada 3 orang, Mbak. Kalau Reza itu kan udah lama, Mbak. Udah lebih 8 tahun kalau salah saya. Reza itu. Tapi kalau misalnya Fikri sama Farid baru 2-3 tahun, Mbak. Mereka masih baru. Jadi mereka ketiga ini adalah mahasiswa sebenarnya. Itu yang memang kita minta pada mereka tuh untuk bisa menjadi relawan kita, sengaja kita tempatkan di sana untuk bisa membantu tugas-tugas kita yang ada di Indonesia, di mana kita ketahui bahwa untuk masuk Gaza ini kan sulit, dan dengan tiga mereka ini maka banyak program-program yang dititipkan oleh warga Indonesia ini bisa kita salurkan, bisa kita sampaikan, atau bisa kita laksanakan dengan ada 3 relawan ini, Mbak. Oke, Pak, apakah teman-teman relawan yang ada di sana ini berencana untuk pulang atau memang seperti apa, Pak? Apa yang membuat mereka tidak pulang? Apakah kendalanya? Nggak, sebenarnya mereka sebenarnya ada rotasi, Mbak. Rotasi itu seperti Oh, Reza udah 8 tahun ada rotasi sebenarnya, Mbak. Tapi rotasi ini kan tidak sesuai dengan yang kita rencanakan karena memang untuk masuk Gaza ini bukan sesuatu hal yang mudah, Pak. Jadi kita udah berapa kali mhm. mencoba untuk masuk ke Gaza untuk menggantikan Reza yang udah terlalu lama dia di sana kan. Tapi ini belum bisa, Mbak. Jadi kita masih mempertahankan dia. Ya kita lihat ke depan lah nanti gimana baiknya ya. Jadi sebenarnya itu bukan ditempatkan dalam waktu yang nggak pulang-pulang, nggak seperti itu ya. Makanya rotasi ini yang coba kita lakukan. Kemarin itu udah kita coba rotasi, hampir kita bisa masuk, tapi takdirnya belum bisa masuk. Oke, berarti saat ini pihak Mercy ataupun juga saya bisa katakan pemerintah Indonesia ada niat juga untuk memulangkan teman-teman kita dari Gaza setelah serangan ini, Pak. Memang opsi itu sudah dibuka, Mbak, opsi itu dari Oke. pemerintah, dan kita juga menerima opsi itu. Dan memang kondisinya sekarang kan Mhm. kondisi agak krusial ya, ini apalagi misalnya seluruh nakes diancam untuk keluar dari rumah sakit ya. Ini ancaman-ancaman itu juga menjadi concern kita ya, sehingga relawan kita ini bisa kita evakuasi ke tempat lebih baik, apakah keluar Gaza atau di tempat di selatan yang lebih aman. Gitu. Oke, Pak, saya penasaran tadi dengan Bapak katakan diancam. Ancaman seperti apa yang didapatkan oleh para relawan di sana, termasuk juga relawan Indonesia? Karena ancaman ini kan bukan sekarang, Pak. Ancaman Israel udah lama. Awal hari 3 Oh, serangan itu dia sudah minta agar 1,1 warga Gaza Utara untuk meninggalkan Gaza Utara untuk menuju ke selatan ya, karena kan Israel akan melakukan agresi darat itu kan ancaman Israel. Nah makin kemarin itu jadi semua rumah sakit diancam untuk dikosongkan. Ya praktis dengan dikosongkan rumah sakit kan Israel akan membuat skenario lain yang nanti bisa menghidupkan rumah sakit atau bisa juga dibom misalnya oleh Israel. Jadi warga Gaza sebenarnya itu nggak tertarik untuk evakuasi, karena menurut mereka itu nggak ada tempat dimanapun yang lebih aman untuk mereka berteduh, untuk mencari perlindungan, mau utara mau selatan, tapi nggak ada yang aman. Toh toh rute-rutenya pun ini nggak aman ya. Maka contoh bisa kita evakuasi saya warga kita sama warga Gaza yang lain misalnya bersama-sama keluar ya. Tapi ini kan ada jaminan Israel, Mbak. Kalau Israel tidak menjamin mereka untuk bisa keluar, maka proses evakuasi ini bisa macet ya. Ini nggak segampang. Yang dari 2 relawan Indonesia yang lain aja, Mbak, yang 2 sudah pulang ke Indonesia ini, itu proses evakuasi itu agak lama, Mbak. Karena itu mereka di selatan ya, selatan itu relatif lebih aman sebenarnya. Tapi ini agak sulit juga untuk dievakuasi. Nah, apalagi di utara. Apakah tadi saya sampaikan bahwa gencatan senjata merupakan pilihan yang tepat sehingga apapun yang bisa kita lakukan walaupun sifatnya sementara gitu. oke.
Pak, rencana untuk proses evakuasinya seperti apa, Pak? Apa sudah dipikirkan? eh, karena tadi juga saya mendengar dari Bapak bahwa ada ancaman-ancaman. Pasti ini akan sangat, sangat sulit sekali untuk bisa keluar dari wilayah Gaza. Akan seperti apa nantinya? Sama mungkin dia mungkin punya jaringan-jaringan ya Mhm. jadi kita mencoba untuk diskusi lebih dalam lagi. Ya intinya itu adalah bahwa opsi evakuasi ini sudah kita buka ya, tergantung dengan seperti kondisi di utara, Pak. Jadi kalau memang bisa nanti mereka keluar ataupun pindah ke tempat lain tanpa tanpa ikut campur dari kami atau dari kami, Mbak, mereka melakukan pilihan-pilihan sendiri, itu tidak ada masalah. Yang penting kita sudah kasih berbagai guidance pada mereka itu agar melakukan terbaik lah konstitusi situasi yang sulit untuk mereka itu, Mbak. Oke, jadi saat ini kita juga masih menunggu informasi lanjutan seperti itu ya dari pihak Ya, Kementerian Luar Negeri. memang kita juga sudah buka opsi, Pak, ya. Ya mudah-mudahan lah nanti ada kabar gembira bagaimana caranya atau apa itu kan biar proses ini berjalan. Kita coba dari informasi kita intip sana intip sini atau melakukan pendekatan-pendekatan dengan pihak-pihak yang terkait ya. Mudah-mudahan kita berikan terbaik lah bagi tiga relawan kita ini. Oke, Pak, saya tertarik tadi soal proses evakuasinya karena tadi juga sinyalnya terputus seperti itu ya Pak, agak terganggu. Bisa dijelaskan kembali Pak, jadi nanti proses evakuasinya, opsi-opsi yang diberikan dari Mercy ini akan seperti apa untuk bisa mengeluarkan relawan kita yang ada di Gaza, Ya, khususnya dari enggak, rumah sakit itu. enggak opsi ini kan kita buka karena memang kita lihat Mm-mm. seperti kondisi bahwa opsi kita buka untuk evakuasi kan. Tapi kalau memang warga Gaza tidak mau evakuasi, kita pun tidak memaksakan untuk evakuasi. Jadi ini sangat situasional, Mbak. Sangat situasional. Kalau memang warga Gaza Utara tempat di rumah sakit ini memang mereka semua meninggalkan tempat, mungkin relawan kita juga akan mencoba untuk mengikuti mereka. Tapi kalau misalnya relawan ataupun rumah sakit masih eksis dan warga masih di sana, mungkin kita belum memilih untuk melakukan opsi untuk evakuasi, Pak. Jadi opsinya kita buka, kita lihat situasi kondisi. Karena kalau kita paksakan evakuasi dan kondisi yang seperti ini juga membahayakan tim tim evakuasi dan orang yang akan dievakuasi. Jadi semua itu tergantung dengan situasi dan kondisi yang sangat yang sangat tepat untuk kita melakukan pilihan ini. Oke Pak, ingin memastikan lagi berarti proses evakuasi 3 relawan Indonesia keluar dari Gaza ini berdasarkan nanti proses evakuasi dari para warga sipil yang ada di dalam rumah sakit Indonesia itu, Iya, begitu Pak? iya, iya, Mbak. Kita melihat situasi, Mbak, situasi di rumah Tidak sakit. bisa terpisah begitu Pak. Kita Iya. mendahulukan 3 relawan kita untuk kembali ke Indonesia. Nah, kalau misalnya kita pisah, Mbak, itu kan keamanan juga kan nggak terjamin, Mbak. Tapi kalau rame-rame ini kan, Oh, oh, berarti bersamaan begitu ya Pak ya, keluarnya bersamaan, tidak bisa tiga-tiga orang saja yang keluar. kalau bertiga ini kan nggak bertiga, Mbak. Oh, Lalu, oke. ya, tapi Iya. kalau misalnya satu rombongan kan, itu kan lebih aman. Oh, oke. Iya, saya mengerti Pak. Pak, pertanyaan saya selanjutnya yang juga saya yakin banyak orang yang bertanya-tanya soal ini. Benar nggak Pak? Rumah sakit Indonesia di Gaza ini jadi tempat sembunyi dan markasnya Hamas. Makanya Israel menuduh bahwa tempat ini cukup berbahaya sehingga harus diserang. Tanggapan Anda seperti apa, Pak? Ini udah kita bantah, Mbak. Itu kan 3 atau 4 minggu Hmm. yang lalu ya, kita sudah bantah tuduhan itu. Dan bukan cuma rumah sakit Indonesia, Mbak. Asifa juga dituduh seperti itu. Al-Quds dituduh seperti itu. Artinya semua rumah sakit utama itu dapat tuduhan seperti itu. Dan kita sudah bantah apa yang disampaikan oleh jubir ADF terhadap tuduhan itu. Berita itu tidak benar bahwa Rumah Sakit Indonesia ini jadi markasnya Hamas. Betul seperti itu, Pak? Tidak jadi markasnya Baik Hamas. secara apa ya, secara diplomatis maupun secara teknis kita sudah membantah bahwa apa yang dituduhkan oleh IDF itu tuduhan tidak mendasar. Oke, Pak, Dan ingin satu. sama kami, Mbak, Kemlu itu sudah membantah Berarti itu. Rumah Sakit Indonesia saat ini, walau sudah ditutup dan tidak beroperasi, tidak menerima pasien lagi, tetap di dalamnya masih ada para korban yang dirawat dan juga yang mengungsi. Benarkah seperti itu, Pak? Bukan tidak menerima pasien, Mbak. Pasien tetap terima, tapi Mm. tindakannya tidak sesuai dengan protap medis lah kayak gitu. Artinya kan operasi ditutup bahasa halus, Mbak, ya. Artinya mereka nggak bisa bekerja sesuai standar medis. Karena seperti saya Betul. katakan pada awal itu bahwa obat-obatan nggak punya, kemudian instrumen-instrumen medis nggak punya. Baik, Pak, yang ingin saya tanyakan lagi, Pak, saya tadi juga sempat mencari informasi terkait dengan Rumah Sakit Indonesia. Ternyata ada beberapa
sumbangan yang diberikan untuk pembangunan Rumah Sakit Indonesia di Gaza, Palestina. Eh, Kalau saya cek ini dananya sudah hampir 1,5 miliar, Pak, lebih dari 500 juta rupiah terakhir saya membaca informasinya. Lalu melihat situasi di Gaza saat ini, di mana Rumah Sakit Indonesia tidak lagi beroperasi secara layak seperti itu, apakah yang akan terjadi dengan donasi-donasi ini, Pak? Apakah nanti akan diberhentikan atau dikemanakan dana itu, Pak? Dan gini Mbak, ini kan daerah sedang perang Mbak ya, sedang perang kan, Hmm. artinya ada bangunan yang rusak, tapi nggak mungkin proses dilakukan segera. Kan. Jadi kalau misalnya obat-obatan ini kan kalau misalnya ada di sana kan bisa kita sumbang, bisa kita beli sebenarnya Mbak. Jadi kondisi hari ini memang yang diharapkan bukan bantuan kita yang utuh, bahkan susah di sana. Semua bantuan itu adalah ada aturannya, ada protapnya, sehingga ada yang mendistribusikannya, Mbak. Jadi kita berpikir nggak sekarang, tapi juga kita berpikir setelah perang ya. Setelah perang itu kan jauh lebih panjang ceritanya, Mbak. Jadi ya hari ini kita bisa lakukan adalah seperti yang pernah dilakukan oleh 3 relawan kita itu adalah membagi makanan, pernah membeli obat dalam partai kecil itu kita beli di Gaza karena uh, memang ketika itu masih ada stoknya, Mbak. Nah, sekarang hari ini adalah yang kita harapkan adalah bantuan itu bisa masuk, Mbak, bisa masuk ke Gaza, kemudian bisa disalurkan bantuan di seluruh dunia, termasuk dari Indonesia. Nah, sehingga salah satunya adalah obat-obatan atau instrumen medis yang lain yang memang itu sangat dibutuhkan pada hari ini. Oke, iya Pak. Terkait dengan dana pembangunannya untuk Rumah Sakit Indonesia di Gaza, apa yang akan dilakukan terkait dengan dana itu? Apakah ditahan dulu untuk menunggu setelah perang selesai baru akan disalurkan kembali atau bagaimana eh, informasi selanjutnya Pak terkait dengan dana? Iya, jadi memang pihak manajemen rumah sakit telah mengajukan list daftar yang kebutuhan mereka, apa-apa yang mereka butuh dari obat-obatan kepada kami. Kedua juga mereka minta juga kayak memperbaiki ataupun kembali bangunan-bangunan yang rusak akibat serangan Israel. Kita sudah bisa menghandle semua, Mbak. Oke, kita penuhi. Tapi ke kondisi sekarang kan belum memungkinkan, Mbak, untuk memperbaiki semuanya itu. Obat-obatan yang mungkin kita berikan. Nah, itu yang paling mungkin, Mbak. Tapi kondisi saya sudah katakan pada awal sekarang ini, Mbak, bahwa gencatan senjata tidak berlaku, maka bantuan-bantuan ini untuk ke utara itu agak sulit rasanya, Mbak. Sedangkan bantuan ini sudah banyak yang masuk ke Gaza. Artinya tetap bermanfaat ya, walaupun dalam kondisi sulit juga masih bermanfaat. Jadi bukan cuma dari Mercy, Mbak, dari seluruh rakyat Indonesia juga memberikan bantuan dan mereka juga punya tempat atau panel lokal yang bisa menyalurkan bantuan sesuai dengan peruntukannya. Oke, tapi saat ini apakah masih menerima dana bantuan dari masyarakat Indonesia Pak terkait dengan sumbangan itu? Ataukah sudah dihentikan dulu untuk penerimaan dananya? Enggak, kita buka terus, Mbak. Di sini kita buka terus, walaupun sudah usaha kita buka. Dan itu bukan Donasinya cuma masih Mercy, berjalan ya Mbak. Pak? Ya, Mas Jalan, Mbak. Karena memang kita Mercy secara organisasi mempunyai program jangka panjang di Palestina. Pak. Salah satunya adalah mendirikan poliklinik spesialis, Mbak. Yang kita akan bangun itu permintaan mereka karena rumah sakit Indonesia ini yang nomor 2 terbesar di Gaza ini sudah sangat penuh ya karena rumah sakit Indonesia ini menjadi betul idola baru lah di Gaza itu. Jadi mereka minta agar beberapa poli yang di dalam rumah sakit dipindahkan ke keluar untuk dibangun ulang. Maka kita coba untuk membangun poli spesialis nanti Pak. Jadi tunggu kondisi yang kondusif, yang mudah-mudahan nanti kita bisa melakukan atau melaksanakan tugas-tugas atau keinginan daripada masyarakat Gaza tersebut. Oke, berarti seperangkap saya Pak, dari donasi yang saat ini juga masih terus bergulir, biaya-biayanya ini disalurkan ke Gaza melalui bantuan obat-obatan. Seperti itu ya Pak ya sejauh ini. Oke Pak, terima kasih Pak Sarbini informasinya. Kita tentu berharap semuanya para korban yang ada di Rumah Sakit Indonesia di Gaza ini semuanya dalam keadaan sehat juga dengan relawan kita, 3 relawan kita yang masih ada di sana bisa dalam kondisi yang sehat meskipun saat ini belum ada kabar, kita menanti kabar terbaru dari mereka untuk mendapatkan informasi terbaru apa yang saat ini terjadi di Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Sarbini atas waktu dan Sama-sama, kesempatannya. Pak. Terima kasih sudah menyaksikan Sedang Viral. Saksikan Sedang Viral di episode selanjutnya. Saya Gracia Ben. Sampai jumpa.